Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 15 agar kita waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan juga dalam Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kita harus berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Siapa orang itu? Dalam Kejadian 49 ayat 27 dikatakan serigala adalah Benyamin. Dan dalam Filipi 3 ayat 5 yang mengaku orang Farisi dan dari suku Benyamin adalah Paulus, benarkah yang dimaksud nabi palsu yang menyamar seperti domba adalah Paulus? Paulus yang mengaku-ngaku dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 bertemu Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus, ternyata hanya bohong. Telah terbukti kerasulannya palsu dari Kisah Para Rasul 21 ayat 13 yang mencatat bahwa Paulus dari Tarsus pernah berkata, ia rela diikat bahkan mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Sekilas, orang bisa menganggap ini seperti nubuat yang gagal karena menurut tradisi, Paulus justru mati di Roma. Bukankah fakta ini cocok dengan ramalan Yesus? Ternyata Daniel ben Abraham seorang pengikut Yesus sejati, dia menyebut Pauluslah yang pengecut alias penakut, terbukti dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13, yang mencatat bahwa Paulus dari Tarsus pernah berkata, dia rela diikat bahkan mati di Yerusalem demi nama Kristus. Ternyata Paulus takut mati di Yerusalem demi nama Kristus. Artinya Paulus ingkar janjinya ini. Jadi Paulus adalah seorang pengecut dan penakut. Mari kita saksikan ucapannya. Salam, ini tanggal 11 Januari tahun 2025. Ada seorang teman diskusi kerohanian saya, dia katakan bahwa Paulus adalah rasul yang pemberani dalam menginjil. Saya dapati tidak demikian. Bahkan saya mau katakan Paulus itu pengecut, penakut dalam memberitakan Injil. Oke? Mari Anda perhatikan penjelasan saya. Di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13, Paulus katakan begini kepada pengikutnya, mengapa kalian menangis? Kalian hanya menyakiti hatiku. Karena mereka terlalu resah ya kepada Paulus. Kalimat berikutnya Paulus katakan, dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13 ya, Paulus katakan, saya bukan saja rela diikat, tetapi siap rela dibunuh di Yerusalem demi nama Kristus. Permasalahannya, ternyata Paulus takut mati di Yerusalem demi nama Kristus. Artinya Paulus ingkar janjinya ini di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Kita bisa lihat kronologi masalahnya itu di Kisah Para Rasul 22 ayat 25 sampai 28. Di sana sangat jelas, Anda bisa baca satu perikop pasal itu, bahwa satu ketika Paulus sedang disidang oleh orang Yahudi ya, dengan tentara Roma dan sebagainya. Dia diperhadapkan ya. Kemudian Paulus tiba-tiba mengatakan ya, jadi orang Yahudi ingin membunuh Paulus karena ulah Paulus yang meresahkan mereka ya. Kemudian tiba-tiba Paulus mengatakan bahwa dia memiliki kewarganegaraan Roma juga. Oke. Kalau Anda pelajari kronologi ini, Paulus maksudkan begini. Paulus sebenarnya takut ditangkap oleh orang Yahudi, dibunuh oleh orang Yahudi, dilempari dengan batu. Maka dia mengatakan dia warga negara Roma. Dengan maksud supaya tentara Roma mengamankan dia, melindungi dia. Karena warga negara Roma juga harus dilindungi. Akhirnya pengawal itu bertanya kepada Paulus, apa benar engkau warga negara Roma? Dia bilang iya. Dia beli kata kewarganegaranya itu. Dengan mengetahui bahwa Paulus adalah warga negara Roma juga, maka tentara Roma itu amankan dia dan bawa dia ke Roma untuk disidangkan di Roma. Sehingga janji Paulus untuk rela mati demi Kristus di Yerusalem tidak terjadi. Itu cuma omong kosong saja Paulus. Ternyata Paulus
dia pikir kalau dia diamankan oleh tentara Roma dalam sidang itu dibawa ke Roma, dia akan diamankan. Tetapi nyatanya tidak. Justru di Roma dia dibunuh, dipenggal. Entah mengapa, karena ya kekaisaran tidak ingin ajaran kekristenan ini disebarluaskan, gitu. Oke? Jadi saya mau katakan, Paulus bukan pemberani, dia takut mati di Yerusalem, dilempar batu, dilempari, dirajam oleh orang Yahudi. Dia cari aman, mengatakan dia punya kewarganegaraan Roma supaya dia diamankan ke Roma. Dan di sana dia bisa dibebaskan, tapi ternyata di sana dia justru dibunuh, dipenggal oleh kekaisaran Roma. Oke? Semoga video saya ini menginspirasikan. Ajaran-ajaran Paulus ini banyak sekali ayatnya. Dia katakan menurut pendapatnya dan mengatasnamakan Tuhan. Oke? Semoga video saya menginspirasikan. Anda jangan beriman ikut-ikutan, tetapi ujilah. Jangan setia dalam kekeliruan, tetapi ujilah semua pengajaran Paulus ini. Terus terang saya katakan ada yang benar dan ada yang salah dari ajaran Paulus. Dan Paulus katakan bahwa jika ajaran yang sempurna itu datang, ajaran yang tidak sempurna, ya dilenyapkan saja. Oke? Semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Salam.